sembah setan lalu pendeta marah, boleh atau tidak? Kalau ada majelis terikat judi mabuk, boleh tidak kita tegur? Kalau ada pejabat selingkuh, jangan bilang boleh selingkuh. Tunggu, Pak Pendeta ngomong boleh marah atau tidak? Ini kalau ada pejabat selingkuh boleh. Harusnya kalau ada pejabat selingkuh, pendeta boleh marah atau tidak? Baru bilang boleh. Ada pejabat selingkuh, boleh. Dengar apa-apa baru menyau. Amin. Baik pendeta, pemerintah, ini kan banyak diberi. Banyak diberi kepercayaan. Banyak diberi kuasa. Banyak diberi otoritas. Kita lebih banyak dituntut. Disinilah letak keadilan Allah. Allah tidak mungkin kasih orang sedikit lalu Allah tuntut banyak. Tidak. Kasih sedikit dia tuntut sedikit. Kau dapat berapa talenta? 1 cukup bikin jadi 2. Kau dapat berapa? 2 cukup jadi 4. Tidak ada dia kasih talenta 2 lalu dia bilang balas sudah jadi 10. Kau selalu tahu. Tidak ada. Jadi kalau marah kudus tidak apa-apa. Amin. Tuhan Yesus marah tapi marah kudus. Musa marah tapi marah kudus. Paulus marah tapi marah kudus. Yohanes Pembaptis juga bilang itu orang-orang munafik. Hei keturunan ular beludak. Itu marah tapi marah kudus. Karena memang yang datang ini keturunan ular beludak betul. Ya, keturunan apa ya? Orang yang tidak mau bertobat. Jadi pengkhotbah itu marah. Zaman Elia marah sambil berkata, tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Jadi khotbah hamba Tuhan itu bukan hanya isi berkat, bukan hanya isi janji-janji Tuhan. Pengkhotbah juga bisa serukan hukuman. Amin. Itu pengkhotbah jujur. Masa khotbah berkat terus, putar balik. Orang hidup mabok, orang hidup judi, orang hidup sembah berhala, orang hidup omong di kuburan, percaya arwah-arwah. Tapi pendeta bilang berkat. Berkat apa? Tidak ada berkat di balik dosa-dosa seperti itu. Kalau ada orang yang hidup tetap berdosa, hidup tetap jahat, hidup tetap menyakiti Tuhan, tetapi kelihatan sukses. Saya mau kasih tahu Bapak Mama, setan juga bisa bikin orang sukses. Ulang, setan juga bisa bikin orang sukses. Pencobaan di padang gurun, setan bilang apa di Tuhan Yesus? Kalau kau lihat ini semua keindahan alam, kau sembah aku, saya kasih semua di kau. Setan bisa tawarkan keindahan asal kita ikut dia. Makanya kalau saudara dengar di Jawa sana ada orang sembah-sembah di Gunung Kawi, itu betul. Istilah sana namanya songgo-songgo. Iya. Ada lain piara buntiana. Saya punya kenalan, saya kenal. Pokoknya dia punya anak mau minta uang berapa saja, pasti ada. Dengan syarat anaknya tidak boleh buka lemarinya. Tidak boleh. Minta di dia, tidak boleh masuk kamarnya, tidak boleh buka lemarinya. Hanya dia yang bisa buka lemari. Minta berapa saja. Uang ini orangnya satu ban. Sama kayak di bank, kas keluar 10 juta satu ban begini. Dia angka kasih angka. Mau ke mana? Luar negeri. Apalagi cuma Indonesia dong ketawa sa. Apalagi cuma Jakarta, Bali, Surabaya, Labuan Bajo, kecil. Bagian dari bapak mati, dompet buka itu lemari itu kosong. Ternyata pakai setan. Jadi ada orang tuh yang songgo-songgo dan memang tumbalnya ngeri. Hampir semua anaknya punya sakit yang sama dan mati dengan cara yang sama.
Jadi itu seteken kontrak dengan setan. Setan itu pedagang ulung. Dia tidak mungkin kasih kita apa-apa kalau dia tidak dapat apa-apa dari kita. Beda dengan Tuhan. Dia selamatkan kita cuma-cuma. Dia hanya minta datang padanya. Bukan dia yang untung, kita yang untung. Amin. Jadi kalau pendeta marah-marah boleh kosonde orang noni. Kalau ada yang sembah berhala setan, sembah berhala, sembah setan lalu pendeta marah, boleh atau tidak? Kalau ada majelis terikat judi mabuk, boleh tidak kita tegur? Kalau ada pejabat selingkuh, jangan bilang boleh selingkuh. Tunggu, Pak Pendeta ngomong boleh marah atau tidak? Ini kalau ada pejabat selingkuh boleh. Harusnya kalau ada pejabat selingkuh pendeta boleh marah atau tidak? Baru bilang boleh. Ada pejabat selingkuh boleh. Dengar apa-apa baru menyau. Amin. Iya, jadi itu dia punya nama Marah Kudus. Kalian kayak tadi kayak iri hati, nah itu iri hati lalu jadi marah seperti Kain dan Habel. Kenapa Kain marah Habel? Panas hati sampai bunuh adik kandungnya. Iri hati. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Ibadahnya Habel diterima, ibadahnya Kain ditolak. Jadi tidak semua ibadah itu diterima. Makanya yang kotor-kotor itu kita harus marah supaya ibadah diterima. Karena kalau beribadah tapi tetap kotor, ditolak. Lu mau menyanyi model kita nih, tetap ditolak. Lu mau sampai ganti o. Dia bosan dia terserah. Kalau hati bersih, lu mau buat ekspresi apa saja sepanjang tidak melawan firman, Allah senang, Allah terima, dan dibalik itu pasti ada pujian, ada berkat. Itu yang Habel alami. Nah Kain yang Alkitab bilang anak si jahat, anak setan, tidak terima. Itu iri hati. Seperti saya pernah dengar cerita, ada dua pemuda dari satu desa, mereka merantau. Merantau katakanlah dari timur sini merantau ke Jawa. 15 tahun kemudian karena mereka berteman, mereka dua sudah kelihatan ya agak sukses lah. Lalu mereka bilang, bagaimana kita pulang dan bangun kita punya kampung kok. Ini Lambert de Justus. Lambert yang usul, Lambert usul de Justus. Oh Justus, come back home kok. Pulang rumah, bangun ke tempun desa. Justus bilang, dar lusas Lambert. Oke Lambert, kalau memang itu lu punya ide, nah oke. Nah oke. Nah oke. Akhirnya dong pulang ame. Sampai di kampung. Tadi siapa yang usul? Lambert. Ini orang nih menang diusul. Saudara pernah ketemu orang yang begitu, kok hanya menang diusul? Wih, kalau begini, dia hanya menang. Kalau bilang usul, Tapi dia ini Lambert ini babi seksi. Tahu kepanjangan babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Jadi itu babi, banyak bicara, seksi, sedikit aksi. Dia kalau bilang ide, menurut saya, kalau kita melihat terobosan yang omong kosong. Lu menang di komentar saja, cabul pun kumis dan bibir-bibir. Nah Lambert ini menang diusul. Woi, kalau menurut beta kau bangun bu,
Yustus bilang, "Tidak usah." Nah, oke. Nah, oke. Pulang ame. Yustus yang menerima usul, Yustus kerja total. Lamber yang memberi usul di pembatang idong sonlia. Tapi Yustus bilang, "Nah, kok kotong program nah. Masyarakat desa su tahu bilang, kotong dua pulang mau bangun desa. Jadi saya suhantam kerja ini." Dan memang perubahannya kelihatan sekali di desa itu. Kelihatan sekali. Siapa yang kerja? Yustus. Siapa Yustus? Orang yang omong sedikit tapi kerja banyak. Asid Lamber di mana? Hanya Tuhan yang tahu. Karena masyarakat desa lihat. Koima ini Yustus ini memang anak daerah yang punya hati bangun daerah. Dia punya pengorbanan jelas. Dia korbankan waktu, korbankan ilmu, korbankan dana untuk bangun desa. Malamber di mana? Di balik awan hitam. Singkat cerita apa? Desa berubah. Wah, keren. Maka masyarakat desa secara diam-diam, tua-tua di desa itu mulai rapat dan sepakat sebagai bentuk penghargaan kepada Yustus Nenotek. Dia belum kasih ada pemfam. Nah, ini baru ingat ya. Kalau Lamber nomleni na jang harap. Ini hanya cerita Jangan keluarga Nenotek terlalu bangga dan jangan keluarga nomleni terluka. Ini cuma cerita. Sudah, dopung fam bukan itu. Kembali ke nama. Secara diam-diam masyarakat desa Patungan mereka memberi apresiasi penghargaan kepada Yustus. Maka mereka bangunlah satu patung di tengah desa dan itu adalah patung Yustus pegang sekop. Sekop, namanya membangun desa nah. Lu mau pegang apa? Di Pulambang salah satu apa kalau membangun? Sekop. Membangun desa kan sekop pasir. Sonusa semua masa sekop hamar semua di muka di mana? Di muka sentul semen kupang. Dia di mana? Dia cukup sekop. Singkat cerita. Yustus pun patung di sekop. Bertambako di ujung. Waktu Lamber lihat itu patung, Lamber pun apa satu-satu. Lamber pun apa satu-satu di emosi memati. Dia bilang, kenapa kau Yustus pun patung? Asbepung di mana? Orang desa San Panalia lu pembatang hidung. Lu hanya menang di usul, hanya menang di bahasa tinggi. Kalau kita melihat secara proporsional dan secara signifikansi, menang di omong setan. Lu proporsional signifikansi opportunity oper ayam. Lu terlalu banyak opor. Dia kalau omong bahasa tinggi semua keluar bu. Kalau kita melihat konteks dibandingkan dengan fenomena-fenomena dan historika, biblika, sistematika, lo omong semua. Kalau Yustus omong banyak, kalau sistematika, signifikansi, apa segala, fonetifikasi. Maksudnya tidak ada ke bahasa tinggi fonetifikasi, tidak. Itu saya karang sendiri. Maksudnya terlalu bahasa tinggi putar balik, nol ke bawah. Abis itu baru dia lihat Yustus patung. Dia bilang, kok gimana kok bisa? Dada mulai panas sama kayak kain. Betul. Ada orang-orang jenis begitu. Mulai timbul kejengkelan, kemarahan. Maka setiap jam 2 pagi
Di saat semua warga kampung tidur, dia angkat pahat, dia angkat hamar, dia toki pelan-pelan itu patung. Dia tidak suka lihat itu patung, dia mau kasih jatuh ini patung. Setiap jam 2 pagi, berbulan-bulan, kok ini cor batona, lu toki sampai lu hela step. Jam 2. Berbulan-bulan orang tidak menyangka kalau dia toki dari belakang. Dia mulai dari ini Justus pun kaki kaki kanan, dah lihat kaki kanan saya besi cor. Jadi dia toki, dia gargaji besi jadi pokoknya ini patung mus jatuh. Anda lihatin manusia di Noni ada begitu kok. Kalau ada nama juga kotong foto bersama loh. Barbe posting bilang ini dia. Yang beomong itu malam ini dia. Kalau ibu-ibu nak datang foto tolong lepas rambut barbe tulis Buntiana. Lu kan mengerti. Berbulan-bulan toki gargaji, pahat gargaji. Dia tidak sadar ini patung sumiring. Siap dulu Ayub 5 ayat 2. Maka miring begini jatuh tendes ame di puleher patah. Lamber puleher patah, nades pun patung tendes dia. Siapa? Oh tadi Justus pun patung jatuh tendes lamber puleher patah. Langsung rumah sakit soe. San bisa kasih pindah rumah sakit umum. San bisa buang di laut saja. Hidup senada guna. Saudara, pelajarannya apa? Iri hati itu akan membunuh kamu. Orang yang suka dendam, iri hati, tidak suka lihat saudaranya sukses, keluarganya sukses. Ada yang kakak adik saja, kakak sukses adik tidak suka, adik sukses kakak tidak suka. Aduh, ini manusia model apa ini? Bahkan ini jujur saja yang saya omong. Bahkan ada pendeta, lihat pendeta lain sukses, dia tidak suka. Wih, kalau sampai pendeta juga begitulah baik. Dia berhenti ke ojek. Kok karena mana kalau pendeta tidak suka lihat pendeta lain dipakai Allah? Yang kita benci itu dosa. Pendeta sombong, pendeta sesat, itu pun kita benci karakternya, bukan orangnya. Orangnya kita doakan semoga berubah. Amin. Ini lamber ini. Akhirnya rumah sakit. Ayub 5 ayat 2 ada di pun firman. Perhatikan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Bodoh di sini bukan tidak sekolah, sekolah tinggi tapi tidak bertobat, makanya bodoh secara rohani. Itu artinya. Terus. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Makanya di malam terakhir saya sampaikan ini. Sebab tadi malam saya sampaikan apa Bapak Mama? 2 unsur berkaitan dengan takut akan Tuhan. Unsur pertama adalah unsur kebencian. Benci apa? Benci dosa. Dan salah satu dosa terbesar adalah iri hati. Yakobus pasal 4 mulai ayat 1 memberi keterangan kenapa orang bertengkar, kenapa orang bunuh-bunuhan dan lain sebagainya, karena hatinya tidak beres. Dia bukannya membenci dosa, tapi dia membenci kebenaran. Harusnya terbalik. Kita benci dosa, cinta kebenaran. Jangan cinta dosa lalu benci kebenaran. Tidak boleh. Kalau tidak nanti kacau. Lihat saja ini ayat Yakobus 4 mulai ayat 1. Dengar Bapak Mama, kenapa terjadi sengketa, pertengkaran, walaupun kakak adik satu fam, satu marga, bahkan satu gereja, satu rayon, tapi dong bermusuh mati.
Weh, kalau ada begitu sebelum pulang lebih kau bertobat, sebelum Tuhan kasih mati lu. Amin. Baca dulu. Yakobus 4 ayat 1. Nah, Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? dari mana? Maksudnya, ini saya tanya, dan dari mana nanti baru firman jawab. Nah, dari mana? Terus, Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? iya, jadi ada hawa nafsu dalam diri. Ada keinginan baik, tapi ada keinginan jahat. Seringkali orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, keinginan baiknya dikalahkan oleh keinginan jahatnya. Makanya dia bilang begini terus. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kau bikin apa? Lalu kamu membunuh. Kamu bunuh, ke Kain bunuh Habel. Terus? Kamu iri hati, Ayat itu kau bikin apa? tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bertengkar dan berkelahi. Viral kemarin, viral, mama pendeta lebih tahu. Di salah satu gereja kami tahu di daerah mana kok. Jemaat pukul pendeta. Kasihan, kok ini pendeta hanya nasihat selalu saja kok. Kasihan, saudara, jangan coba-coba anggap enteng pendeta. Orang noni. Pendeta itu hamba Tuhan Allah. Amin. Jangan karena dia seorang perempuan lalu kau anggap enteng dia. Jangan coba-coba. Baca di Alkitab, Datan, Korah, Abiram itu tanah terbelah dan telan mereka hidup-hidup karena mengata-ngatai hamba Tuhan. Jangan coba-coba. Bisa dia pukul ibu pendeta kok. Dia pukul ibu pendeta, kok ibu pendeta pukul dia. Ini, dia yang pukul ibu pendeta tuh. Buntiana, saya waktu dengar itu video, kenapa kok jahat begini? Kau tidak tahu hamba Tuhan ini kah? Hormat hamba Tuhan, hormat pemerintah. Dengar Bapak Mama, siap dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hormat pemerintah 1 kali, hormat pendeta 2 kali, hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Ini wilayah gereja Masehi Injili di Timor. Tapi saya tahu, sekalipun saya bukan sinode Gemit, gereja Masehi Injili di Timor adalah milik Kristus. Pendeta-pendeta Gemit ditabiskan oleh Tuhan melalui sinode. Jangan anggap enteng mereka. Hormat mereka 2 kali lipat. Baca 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Jadi saya lihat banyak sekali orang kurang ajar dengan pendeta. Tapi puji Tuhan, di noni saya dengar tidak ada. Amin. Jangan coba-coba ada. Dengar ini ayat 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Sudah dengar toh? Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ada orang yang punya alasan, kita lebih takut Tuhan dan takut manusia. Bukan masalah itu. Tuhan tuh kau tidak lihat, tapi pemimpinmu kau lihat. Amin. Hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Ayatnya jelas. Makanya ketika orang Israel mengata-ngatai Musa di Bilangan 21 ayat 4 dan seterusnya, Bapak Mama baca di rumah. Kenapa Tuhan suruh itu ular-ular tedung keluar kopagut mereka? Karena mereka berkata-kata melawan Allah, berkata-kata melawan Musa. Mungkin Bapak Mama menatap saya, iya tapi itu pendeta itu, dia khotbah lain, dia bikin lain. Kan ada kasus begitu toh. Andai kata begitu, Anda tetap harus menghormati firman yang dekot. Soal dia punya perbuatan, nanti bertuhan yang fadok dia, bukan kau. Kamu kalau mau kasih masukan di pendeta, datang dengan penuh kasih, omong di bawah 4 mata. Jangan di bawah pohon asam. Tidak boleh. Tidak boleh. Amin. Tuhan Yesus bilang begini, buat ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang menang omong tapi perilakunya jahat, itu harus diakui ada. Tapi untuk mereka Tuhan tetap dengar khotbah mereka.
Sebab yang mereka khotbah firman Tuhan, bukan firman keluarga. Makanya di Matius 23 itu, mulai ayat pertama, Tuhan Yesus bilang begini, perhatikan Bapak Mama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. kursi Musa itu artinya jabatan agama. Terus? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Iya, turutilah. Kalau mereka ajar sepanjang cocok dengan Alkitab, oke, aman. Tapi dia pun kelakuan tidak beres. Itu dia urusan dengan Tuhan Allah. Sebab Yesus bilang begini, terus. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Tak usah ikut dengan perbuatan. Kalau ada pendeta isap rokok, kau jangan ikut isap rokok. Kalau pendeta minum mabok, kau jangan ikut minum mabok. Amin. Amin. Jadi jangan tiru dengan perbuatan. Tiru atau ikut dia punya ajaran. Itu yang penting. Terus? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ada tidak? Zaman Yesus banyak Farisi ahli Taurat, jago Alkitab, menang omong, pelaksanaan nol. Kalau Anda baca terus Matius 23, Yesus mulai kecam mereka dan berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu seperti kuburan berlabur putih. Kamu kelihatan bagus di luar, tapi di dalam busuk penuh tulang belulang dan kotoran dan seterusnya. Maka dari itu, tentu kami sebagai hamba Tuhan harus lebih hati-hati. Kalau kami mau didengar, ingat, Tuhan maha melihat. Jangan menang omong di depan, baru di belakang aneh-aneh. Itu berat. Itu berat. Pukulan kepada hamba Tuhan yang tidak taat, itu lebih berat. Karena dia diminta oleh Tuhan, umat harus hormat dia kali lipat. 2 kali lipat. Jadi kalau dia sampai tidak taat, Tuhan hantam dia juga 2 kali lipat. Mau lihat ayatnya? Buka Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 47 dan 48, di situ jelas mereka akan dapat pukulan lebih banyak karena mereka mengerti tapi tidak melakukan. Itu bahaya sekali. Beda dengan orang kafir, dia tidak tahu apa-apa. Jadi kalau dia melanggar firman Allah, dia dipukul tapi pukulannya sedikit dibanding mereka yang tahu. Bukan cuma pendeta, entah pendeta, entah majelis, entah pengurus rayon, entah siapapun orang-orang penting di gereja yang tahu firman tapi jahat, termasuk bendahara gereja yang makan atau pencuri doi kolete. Di sini pasti tidak ada toh. Karena ada majelis begitu hitung-hitung dia rogo. Dia pikirin rogo udang dikali. Kalau ada majelis begitu, tolong dengar ini ayat dulu. Perhatikan. Lukas 12 ayat 47. Ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Ini yang tahu. Tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Dia tahu, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Apa yang terjadi? Ia akan menerima banyak pukulan. Sampai di situ. Catat itu. Dia akan terima banyak pukulan. Masalahnya kamu tahu. Kamu duduk di kursi majelis. Kamu pakai stola. Kamu harus dipukul lebih keras. Bapak Mama, beta kalau khotbah dasarnya ayat Ini jangan bilang, siapa suka kasih tahu Bapak Tuhan? Tidak ada. Ini saya berdoa sendiri. Kasih tahu bikin apa? Santai saja, kami hamba Tuhan, Roh Kudus pimpin. Amin. Beda dengan yang tidak tahu. Lanjut. Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya. Ini yang tidak tahu. Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan. Dia dapat pukulan banyak kok sedikit. Ia akan menerima sedikit pukulan. Sedikit saja, dia tidak tahu. Beda dengan yang tadi. Terus. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Betul. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Iya, baik pendeta, pemerintah, ini kan banyak diberi. Banyak diberi kepercayaan. Banyak diberi kuasa. Banyak diberi otoritas. Kita lebih banyak dituntut. Disinilah letak keadilan Allah. Allah tidak mungkin kasih orang sedikit lalu Allah tuntut banyak. Tidak. Kasih sedikit dia tuntut sedikit. Kau dapat berapa talenta? 1 cukup bikin jadi 2.
Kau dapat berapa? 2, cukup jadi 4. Tidak ada dia kasih talenta 2 lalu dia bilang balas sudah jadi 10. Kau selalu tahu tuh. Tidak ada. Sekali beta pergi di Bitcoin. Bitcoin ini di mana? Hanya Tuhan yang tahu. Di Amarasi sana, Oimoro Bitcoin. Jujur aja ini KKR di gereja Gemit. Waktu itu saya belum sekolah teologi, saya masih petobat baru. Jadi saya juga bukan khotbah, saya hanya pimpin pujian kayak tadi. Pengkhotbahnya ketua persekutuan doa Gemit waktu itu almarhum Pak Mel Adu. Yang khotbah Mel Adu, yang pimpin pujian Mel Atok. Ini kisah nyata nih. Itu gereja Gemit tidak ada atap. Jadi kami baru angkat lagu. Baru angkat lagu ini. Baru angkat hormat, hujan titik. Hujan besar. Akhirnya jemaat semua otomatis ibadah tidak jadi jalan. Tapi kita berusaha tutup keyboard, apa segala macam alat-alat. Karena kita bawa, yaitu tahun 2000 yang lalu. Bukan 2000 tahun yang lalu ya. Yang saudara pikir, wih Pak Mel ya sampai angkutan Bartolomeus, bukan. Tahun 2000 yang lalu. Jadi mulai ada penglihatan. Di sini juga ada penglihatan kok. Orang ada penglihatan. Tutup mata ada pelihara ular, ada. Belum pernah ya, Mae? Di sini di gereja eklesia ada berapa persekutuan doa, Mak? Oh tidak ada. Oh makanya istilah ini baru ya. Oke. Padahal biasanya di timur itu banyak, ya. Di Noni yang berdengar ternyata tidak ada. Harusnya banyak. Jadi ada penglihatan, katanya ada penglihatan. Bisa ada pelihara awan, ada pelihara ular, ada pelihara Simon Petrus. Kadang-kadang ada pelihara Yesus. Ternyata dia terlalu banyak lihat kalender. Kan di kalender ada gambar Yesus, jadi tidur mengigo. Seperti dia bilang saya lihat Yesus. Lu terlalu banyak lihat kalender bulan Maret itu. Yang Yesus koko domba tuh. Nah ini waktu itu ada yang penglihatan bilang setan serang, makanya hujan turun. Padahal Alkitab hujan itu tidak bisa turun tanpa seizin Tuhan. Jangan terlalu besar-besarkan setan. Setan tidak bisa kasih turun hujan, tidak bisa. Semua terjadi atas seizin Allah, tidak bisa. Maka Pak Mel Adu di malam berikut KPI Pak Mel bilang, tadi malam itu bukan setan, itu Allah izinkan hujan turun supaya jemaat semua rasa bagaimana ibadah tanpa atap. Karena saya lewat tadi di jemaat Puruma itu hampir semua ada hewan. Kok tidak bisa berkorban untuk beli atap, pasang atap gereja. Maka akhirnya lelang itu malam, korban sapi, kambing, menabur semua. Akhirnya gereja ada atap. Nah ini mau hujan sudah, kota sudah dalam, aman. Itu contoh pengalaman saya dengan pelayanan persekutuan doa Gemit tingkat sinode. Karena saya belajar khotbah ini dari sinode persekutuan doa sinode Gemit. Belajar pelayanan. Sebelum sekolah teologi saya belajarnya otodidak dari persekutuan doa Gemit tingkat sinode. Begitu. Jadi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pokoknya apapun yang bernama dosa kita harus benci. Amin. Apapun yang bernama kebenaran kita harus. Puji Tuhan, kita diingatkan takut Tuhan selain benci dosa, cinta firman. Amin. Tanda orang cinta firman, dia pasti baca firman dulu. Karena Alkitab bilang orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada waktunya. Jadi puji Tuhan tadi bahwa saat sempat mati lampu, saya mendengar ada kejujuran dari Bapak Mama, kakak adik, bahkan anak-anak terkasih di Noenoni bahwa
Kebanyakan kita tidak baca Alkitab tiap hari. Nah, mau berubah kok? Iya. Tidak bisa begitu. Firman Tuhan itu, Alkitab bilang firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Jadi kalau mau hidup terang, hidup diberkati, hidup betul-betul diberkati untuk menjadi berkat, harus baca Alkitab. Apa manfaat firman Allah? Manfaat firman Allah itu ada 4. Menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Itu ayat bilang begini Bapak Mama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu artinya semua firman dari Kejadian sampai Wahyu itu diilhamkan. Jadi penulis Alkitab itu jumlahnya kurang lebih ada 40 orang. Penulis pertama Musa, penulis terakhir itu Yohanes anak Zebedeus. Musa menulis 5 kitab yang terkenal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yohanes juga tulisan ada 5. Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan Wahyu. Itu Yohanes anak Zebedeus, saudaranya Yakobus, murid Yesus yang tulis. Manfaat firman itu yang pertama, ya, coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. Apakah mic-nya hidup? Silakan. Oh, tidak hidup. Tidak yang Pak ini Aldo. Cek, baca. 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan Bapak Mama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini kenapa penting harus baca Alkitab. Karena Alkitab itu mengajar. Apa itu mengajar Bapak Mama? Mengajar itu memotivasi orang belajar. Jadi bukan pengajar namanya kalau tidak bisa dorong orang belajar. Lalu belajar itu kata kuncinya apa? Perubahan. Belajar itu supaya dari tidak bisa jadi bisa, tidak biasa jadi biasa, tidak mau jadi mau, tidak mampu jadi mampu. Jadi ada perubahan. Itu mengajar. Lalu dia bilang menyatakan kesalahan. Makanya kalau baca Alkitab atau dengar orang khotbah, aduh, oh ternyata ini salah, ini harus diperbaiki, oh ternyata ini sudah benar, harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian firman Allah itu punya kuasa memperbaiki kelakuan. Kalau orang biasa bergaul dengan firman Allah, apalagi dia cari firman sungguh-sungguh, dia yang tukang gosip lama-lama berhenti. Dia yang tukang mabok lama-lama berhenti. Dia yang tukang bikin aneh-aneh lama-lama berhenti. Mungkin dia tidak sempurna di dunia, tetapi perubahannya pasti jelas. Karena orang itu dididik ke dalam kebenaran. Amin Bapak Mama. Dan saya percaya selama 2 malam firman Allah telah disampaikan kepada kita. Dan ingat, kalau kita memperhatikan firman itu sungguh-sungguh, hidup kita penuh damai sejahtera. Dalam Yesaya 48 ayat 18, firman Allah berkata Bapak Mama, kalau kita memperhatikan firman itu, perintah-perintah itu, kita akan bahagia, kita akan damai. Damai kita seperti apa? Bahagia kita seperti apa? Dengarkan ayat ini. Yesaya 48 ayat 18. Yap. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak akan kering. Itu damai sejahtera, ya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara mau bahagia, amin. Biar kita tinggal orang bilang, tadi Bapak yang mewakili pemerintah, Bapak apa? Bapak Jerhans mewakili pemerintah bilang, noni biar udik katanya.
Saya pribadi, ya ini jujur, kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka omong udik. Tapi andai kata kalau orang bilang udik juga terserah mereka. Ya, siapa bilang orang di kota lebih bahagia dari orang di udik? Tidak ada. Yang menentukan kita bahagia atau tidak ayat tadi, kalau kita perhatikan firman Allah, mau tinggal di mana ke, hidup tetap damai, hidup tetap bahagia, hidup tetap diberkati. Bahkan Tuhan bisa pakai kita. Seperti yang saya bilang tadi, Dia pakai untuk kemuliaan namanya. Dia tunjukkan kepada dunia bahwa ada orang-orang takut Tuhan, ada orang-orang benci dosa, ada orang-orang cinta kebenaran di Noenoni dan sekitarnya. Dan itu pasti Tuhan akan tunjukkan sesuatu. Amin, kekasih Allah. Sekarang ini saya lihat banyak kita punya orang NTT Tuhan pakai luar biasa, baik dalam pemerintahan, baik dalam hal rohani, agama. Tuhan pakai luar biasa. Saya punya teman-teman pendeta dari NTT. Saya kalau ke mana-mana, mereka selalu tanya, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, dan nama-nama besar. Bahkan pernah ada ketua PGI dari NTT, Pak Yewango, orang Sumba. Orang NTT pernah jadi ketua PGI. Belum lagi Bapak Abineno, itu teolog luar biasa. Dan banyak pendeta-pendeta luar biasa. Saya pergi ke Amerika, di sana banyak orang-orang Timur, pendeta top di Amerika, bahkan bisa khotbah bahasa Inggris. Kalau pendeta Melatok belum bisa. Ada belajar pelan-pelan. Tapi saya ikut bangga karena banyak orang-orang Timur Allah promosi sampai ke tingkat bangsa-bangsa. Ada satu hamba Tuhan orang Rote, Tuhan pakai dia khotbah di Eropa, orang Rote. Sampai di Eropa dia kaget. Sampai di Swiss atau Portugal, dia lihat ada baliho besar. Dan itu baliho tempel siapa pemuka, dia pun kawan orang Kefa. Jadi guru besar, dosen, mengajar keliling Eropa. Anak Rote pengkhotbah keliling Eropa, keliling dunia. Anak Kefa, dosen luar biasa. Kemarin ada nama dosen saya waktu mengajar saya S2. Itu dia bisa khotbah di konferensi gereja sedunia. Khotbah pakai bahasa Inggris. Waduh, bagi saya, kalau kita takut akan Tuhan, mau dari Udik ke dari mana, kalau Allah mau pakai kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Ini harapan kami datang ke sini menyuarakan ini. Sebab waktu kita tidak banyak, waktu kita singkat. Tuhan bilang aku datang segera. Sebelum dia datang, kita harus buru-buru bertobat, memberi diri kepadanya, dan biar dia pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat terkasih. Haleluya.